Salam jumpa para peserta materi pembelajaran Deep Learning. Saya bawakan materi lanjutan Deep Learning, yaitu Computer Vision dengan Deep Learning. Para peserta, Computer Vision merupakan bidang studi yang berfokus pada pengenalan dan pemahaman dari gambar atau streaming video untuk nantinya diperoleh informasi dari gambar atau video tersebut. Computer Vision berusaha mencoba meniru bagaimana cara kerja sistem visual manusia, ya, human vision, yang sangat kompleks. Objek dilihat oleh manusia dengan indera penglihatan atau mata. Nah, sebagai gantinya di computer vision, kita menggunakan kamera. Sebagai contoh, aplikasi Android di sebelah kanan ini misalnya bagaimana bisa mengenal bahan makanan yang disajikan dan mungkin bisa mengklasifikasi misalnya apakah minuman tersebut adalah orange juice, ya, kacang dan lain-lainnya. Ya, ini bisa menggunakan computer vision yang diperkuat dengan kemampuan deep learning. Permasalahan di computer vision sangat banyak, misalnya terkait pengenalan karakter, ya, klasifikasi image, ya, deteksi objek untuk mengetahui apakah objek ini misalnya sebuah halangan atau bukan, ya, deteksi wajah dan pengenalan wajah. Itu beberapa permasalahan yang umum di bidang computer vision yang masih belum bisa teratasi dengan baik. Nah, bahasa pemrograman Python untuk computer vision sangat cepat dan tepat karena dia menyediakan library untuk komputasi dan pemrosesan image. Ya, library yang umum digunakan NumPy, Matplotlib, Pandas, SciPy, ya, yang banyak digunakan untuk computer vision maupun data science. Contoh kita misalnya ingin loading data dengan NumPy, ya, from NumPy import load.txt, from urllib import URL open. Ini erat kaitannya dengan mengakses alamat web. Kita mau akses URL tertentu, kita buka datanya, kita load, ya, kita print. Jadi kita bisa mengakses dataset melalui web, ya. Nah, ini contoh lain lagi, meload data CSV kita, penjualan.csv, misalnya kita buka datanya dengan load.txt. Lalu kita bisa print hasilnya. Ya, seperti itu. Kalau meload image, ya, ada fungsi image open di Keras untuk loading image dari file. Image open operahouse.jpg, kita bisa print data format gambar tersebut, modenya dan size. Hingga formatnya misalnya JPEG, modenya RGB, dan ukurannya 640 x 360. Ini fungsi-fungsi dasar dalam computer vision yang harus Anda kuasai untuk bisa nanti lanjut ke deep learning. Ya, ini contoh lain lagi, demo loading image dengan Keras API. Ya, bisa pakai fungsi load image. Ini kalau pakai Keras. Dan kita bisa print informasi dari gambar tersebut. Untuk menyimpan gambar dengan Keras, kita bisa menggunakan fungsi simpan, image.save misalnya. Dan kita juga bisa konversi ke grayscale, misalnya image.convert mode L misalnya. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi dasar yang harus Anda ketahui untuk computer vision. Loading dataset dari file, misalnya juga misalnya dalam direktori tertentu untuk training, untuk validation, dan untuk testing, ya. Kita bisa gunakan image data generator, ya. Kita akses folder-folder training, validation, sama test, ya. Ya, sehingga bisa mengakses file-file yang ada di dalam satu folder. Silakan dicoba. Nah, perkembangan deep learning berbasiskan computer vision, misalnya pada Image Natural Scale Visual Recognition Challenge, ya,
Itu untuk image classification, single object localization, ya, dan object detection, itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Misalnya untuk classification error tahun demi tahun menurun, jadi bagus sekali. Begitu juga untuk single object localization, tahun demi tahun errornya menurun. Sedangkan presisi, rata-rata precision untuk object detection selalu meningkat. Ya, ini berdasarkan sumber dari tahun 2015. Sehingga riset deep learning ini berjalan terus-menerus. Ya, untuk demo cropping gambar, misalnya kita menggunakan fill, ya, library fill. Kita bisa open gambarnya, kita bisa crop. Ini penting, misalnya kita ada gambar wajah, kita mau crop agar ukurannya sekecil mungkin. Ini prinsipnya pakai crop. Ya. Kita masuk ke convolutional neural network atau CNN. CNN adalah model neural network spesial untuk bekerja dengan data gambar 2 dimensi. Meskipun dapat digunakan pada data 1 dimensi dan 3 dimensi. Ide menerapkan operasi convolution ini pada gambar di computer vision merupakan hal yang umum. Sebagai contoh, sebuah model dengan input shape 8,1, maka kita buat ya, menggunakan model.add convolution 1 dimensi, ya, dengan shape 8,1. Convolution dan convolutional layer merupakan building block utama pada sebuah CNN. Convolution merupakan aplikasi sebuah filter ke sebuah input untuk sebuah activation. Convolution merupakan operasi linear yang melibatkan perkalian dari sebuah himpunan bobot atau weight dengan input seperti sebuah neural network. Misal, filter 1 kali 1 digunakan untuk meningkatkan jumlah feature maps. Ya. Nah, convolutional layer pada convolutional neural network mengaplikasikan filter ke input image untuk membuat fitur map yang merangkum keberadaan fitur tersebut pada input. Nah, di sini ada pooling layers menyediakan pendekatan untuk downsampling fitur map dengan merangkum kehadiran fitur dalam page dari fitur map. Ya. Sebuah pooling layer merupakan layer baru ditambahkan setelah convolutional layer. Lebih spesifik lagi setelah non-linearity atau ReLU yang diaplikasikan ke luaran fitur map oleh convolutional layer. Sebagai contoh, pada sebuah model ada input image, ada convolutional layer, ada non-linearity, dan pooling layer. Nah, penambahan dari sebuah pooling layer setelah convolutional layer adalah sebuah bentuk umum yang digunakan untuk ordering layer di dalam convolutional neural network yang diulang satu atau lebih pada model yang diberikan. Nah, dua fungsi umum pada operasi pooling adalah average pooling, ya, yang menghitung nilai rata-rata untuk tiap patch pada fitur map, dan maksimum pooling atau max pooling, menghitung nilai maksimum untuk tiap patch pada fitur map. Inovasi penting pada convolutional layer diusulkan oleh Christian Szegedy, ya, dengan paper berjudul Going Deeper with Convolutions pada tahun 2015. Di mana diusulkan arsitektur bernama Inception atau Inception versi pertama dan model spesifik bernama GoogleNet yang meraih hasil terbaik pada kompetisi ILS versi 2014. Inovasi kunci pada model dinamai Inception modul. Blok ini berupa parallel convolutional layer dengan filter berbeda dan sebuah max pooling layer 3x3, hasilnya kemudian digabung. Nah, berikut contoh arsitektur CNN dengan filter dengan input gambar 256x256x3 pixel, ya, dengan menggunakan Keras, kita bisa modelkan summary-nya. Sehingga convolution 2 dimensinya, output shape-nya bisa tampil seperti ini. Gambar dilewatkan ke hidden layer pertama dengan 512 filter, masing-masing berukuran 3x3. Ya, silakan dicoba. Nah, inovasi penting pada convolutional neural network diusulkan oleh Keming He dan lain-lainnya pada rekan-rekannya pada 2016 dengan judul paper Deep Residual Learning for Image Recognition. Autor dia mengusulkan model bernama Residual Network atau ResNet
yang sukses pada lomba ILS versi 2015. Model memiliki 152 layers menggunakan ide dari residual block yang membuat koneksi shortcut. Jadi lebih cepat. Nah, sebagai dasar untuk deep learning juga kita bisa membuat program untuk deteksi wajah. Prinsip dasarnya adalah kita butuh library XML untuk deteksi bagian depan wajah. Tentu kalau bagian depan wajah frontal face detektor yang umum menggunakan hard cascade classifier. Sehingga wajah yang terdeteksi dibuat boundary seperti gambar ini. Ya. Nah, ada istilah transfer learning yang mana suatu teknik di machine learning suatu model akan dilatih untuk satu tugas dan model tersebut bisa digunakan kembali untuk tugas yang mirip atau berkaitan, misalnya untuk klasifikasi objek tertentu misalnya. Transfer learning memanfaatkan model yang sudah dilatih terhadap suatu dataset untuk menyelesaikan permasalahan lain yang serupa dengan cara menggunakannya sebagai starting point, memodifikasi dan mengupdate parameternya sehingga sesuai dengan dataset yang baru. Tiga model yang populer adalah VGG, Google Net, dan Residual Network. Ya, contoh LeNet ini, LeNet 5 merupakan salah satu dari convolutional neural network terdahulu yang diusulkan oleh Ian LeCun pada tahun 1989 dengan arsitektur seperti ini. Misalnya untuk pengenalan karakter tulisan tangan. Ya. Jadi banyak sekali materi-materi deep learning, model-model deep learning, arsitektur yang harus Anda kuasai pelajari historinya dari awal. Ya. Nah, berkembang lagi deteksi dengan deep learning menggunakan arsitektur YOLO, yang mana saat ini sudah sampai YOLO versi 5, di mana memiliki beberapa kelas, misalnya menggunakan model pre-trained pada dataset COCO. Misalnya bisa deteksi zebra, kucing, mobil, dan lain-lainnya seperti gambar ini. Ya, jadi bisa digunakan langsung. Demikian para peserta materi pembelajaran deep learning, silakan dipelajari materi ini dan dicoba nanti di praktikumnya. Terima kasih. Untuk konsultasi bisa menghubungi saya.